Ternyata nggak cuma aku laku teman-teman ya, Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan sanksi kepada 23 pinjol yang bermasalah. Terutama ini adalah pinjaman online legal yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan membahas kemarin kita sudah meneliti lebih jauh tentang masalah aku laku. Ya, ternyata nggak cuma aku laku saja teman-teman yang diberikan sanksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ada 23 pinjaman online legal yang telah diberikan sanksinya oleh OJK karena tidak mentaati aturan. Aturannya seperti apa? Yang kita sudah lihat bahwa dari beberapa pinjaman online itu tidak mengawasi kredit bermasalah nasabahnya, teman-teman. Ya, karena 23 pinjol ini banyak yang gagal bayar, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. Ya, kenapa bisa gagal bayar? Nah, tingkat gagal bayarnya cukup tinggi ya. Ada beberapa persen yang sudah kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini gua akan membacakan dulu artikel dari CNBC ya Indonesia. Ya, ini dari 30 Oktober 2023 kemarin mengirimkan atau membuat artikel masalah Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan dan telah memberikan sanksi administrasi kepada 23 perusahaan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Pengenaan ini terdiri dari 21 peringatan sanksi tertulis, 1 pembatasan kegiatan usaha, dan 1 pembekuan. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK, Agusman mengungkapkan PKU telah diberi kepada fintech aku laku. Nah, OJK sudah tetapkan PKU ke aku laku karena tidak melakukan pengawasan untuk perbaiki proses bisnis, BNPL, Buy Now Pay Later, dan prinsip manajemen RISK, sebut Agusman pada hari Senin. Nah, atas sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut, perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga dilarang untuk penyaluran pay letter, termasuk pembiayaan skema, channeling, dan joint financing. Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan PMV LKM dan LJK lainnya OJK Bambang Budiawan mengatakan akibat sanksi ini aku laku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur baru dengan skema pay letter. Intinya AFPI, aku laku Finance Indonesia tidak patuh sama mandatory actionnya dari OJK. Nah, sanksi PKU ini telah disampaikan OJK melalui surat bernomor SR1 PL1 2023 pada tanggal 5 Oktober 2023. Terpisah, Presiden Direktur Aku Laku Finance Indonesia Efrinal Sinaga mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang dia pimpin tengah melakukan penyempurnaan pada produk pay letter. Dia berharap dalam waktu dekat layanan tersebut dapat beroperasi kembali, teman-teman. Jadi intinya untuk kemarin yang kita bahas aku laku ya, itu cuma hanya aku laku pay letternya saja teman-teman ya. Yang kita tahu kan bahwa aku laku itu ada 2 fitur teman-teman, ada dana cicil dan ada aku laku pay letternya. Untuk sementara dana cicil kalian bisa kok meminjam ya, buat yang baru juga bisa meminjam di dana cicil, itu masih bisa ya. Dan untuk pay letter itu dibekukan ini artinya hanya sementara saja teman-teman ya, sementara saja. Nah, kemudian apabila aku laku sudah memenuhi persyaratan ya, maka nanti bekukannya itu akan dikembalikan lagi gitu teman-teman. Jadi bukan sepenuhnya aku laku itu dicabut ya, bukan sepenuhnya hutang kalian lunas ya, itu tidak teman-teman ya, karena OJK sendiri mengatakan itu hanya dibekukan saja. Nah, untuk 23 pinjol ini apa aja Bang? Nah, itu rahasia ya. Ini belum ada dari artikelnya yang membahas tentang 23 pinjol ini apa aja. Ya kemungkinan ya, ini menurut gue pribadi teman-teman ya. Nah, yang 23 pinjol itu adalah yang bekerja sama dengan aku laku. Yang kita tahu kan bahwa aku laku itu adalah salah satu perusahaan terbesar ya. Nah, kemudian ada beberapa pinjol semi legal, semi legalnya. Yaitu yang pertama itu adalah BNC, kemudian ada Kredito, kemudian ada UATAS, ada UKU teman-teman ya, ada pinjam duit. Nah, itu banyak di situ naungan dari PT Aku Laku. Kemungkinan
Dari 23 pinjol, UATAS UKU ini termasuk dari yang diberikan sanksi oleh OJK. Ini hanya sebatas sanksi saja ya. Nah, sanksi ini kan berupa ada peringatan gitu. Sanksi tertulis peringatan. Jadi nggak semestinya bahwa pinjaman online tersebut dicabut dan hutang kalian lunas. Itu tidak, teman-teman. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini ya tentang pembahasan mengenai 23 pinjaman online yang sudah disanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya. Yang kita maukan bahwa hapuslah segala pinjaman online di negeri kita gitu, karena pinjaman online itu bukan hanya membantu kita saja berdampaknya, tapi dampak ke depannya itu menyusahkan kalian. Percaya teman-teman ya, nggak bakal mempersulit, malah mempersulit, karena yang sudah seperti itu ya. Jadi kalau sudah terjerat, kita sudah meminjam di aplikasi lain, kita bakal meminjam di aplikasi yang lainnya lagi gitu ya. Ibaratnya kecanduan gitu dengan pinjaman online ya, karena cukup mudah kan, dengan hanya bermodalkan KTP saja langsung cair teman-teman ya. Nah, itu harus diperhatikan ya buat kalian. Kalau yang kalian jangan sampai minjam lah di aplikasi pinjaman online, itu berbahaya teman-teman. Oke, ini menurut pengalaman gue pribadi ya, jauhi lah. Oke, dan yang sudah terlanjur, yang mungkin mempunyai tagihan ya, semoga di hutang-hutang yang dilunaskan gitu ya, dengan cara apapun ya. Kalau kalian gak punya uang, misalkan dananya nggak ada, stop, gak usah bayar, stop dari pinjaman online manapun. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oke, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.